Pernahkah kalian membayangkan, seseorang dikubur hidup-hidup tapi justru menjadikannya panggung untuk menertawakan penguasa? Inilah kisah Abu Nawas, sang penyair cerdik dari Baghdad, yang bahkan di ambang kematian tetap bisa mengubah ketakutan menjadi tawa. Kisah ini penuh intrik, kelucuan, sekaligus pelajaran hidup tentang keberanian melawan kezaliman. Jangan lewatkan setiap babnya, karena semakin dalam Abu Nawas terkubur, semakin besar pula kebenaran yang muncul ke permukaan. Kalau kalian suka kisah penuh hikmah sekaligus menggelitik ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar cerita-cerita legendaris Abu Nawas lainnya terus bisa kalian nikmati. Di kota Baghdad yang ramai, pasar berderet dengan penjual rempah, kain sutra, dan kurma manis, nama Abu Nawas sudah menjadi buah bibir. Bukan karena kekayaannya, bukan pula karena jabatan, tetapi karena lidahnya yang tajam sekaligus jenaka. Ia terkenal suka bersyair di sudut-sudut jalan, melantunkan pantun yang membuat orang kaya bisa menepuk dahi malu, dan orang miskin tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak semua orang menyukai Abu Nawas. Di balik tawa rakyat, ada pejabat kota yang merasa harga dirinya diinjak. Pejabat ini bernama Syamsuddin, seorang penguasa kecil yang mengurus pajak pasar. Ia terbiasa mengambil bagian lebih besar dari yang seharusnya. Orang-orang tahu kebiasaannya, tetapi hanya Abu Nawas yang berani menyindir secara terang-terangan. Suatu sore, di pasar, Abu Nawas berdiri di atas peti kayu sambil mengangkat tangannya. "Wahai para pedagang, tahukah kalian bedanya antara timbangan Syamsuddin dan timbangan Tuhan?" Kerumunan berhenti, tertawa menunggu kelanjutan. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Timbangan Tuhan selalu adil, tapi timbangan Syamsuddin berat sebelah. Yang ringan jadi berat, yang berat jadi ringan, semua tergantung pada kantongnya." Ledakan tawa pun menggema. Pedagang kurma sampai hampir menjatuhkan dagangannya. Anak-anak kecil bertepuk tangan, dan orang-orang yang biasanya murung pun tersenyum. Namun di antara kerumunan, wajah Syamsuddin merah padam. Ia merasa dipermalukan di depan rakyat jelata. Malam itu, di rumahnya yang megah, Syamsuddin duduk gelisah. "Tidak bisa dibiarkan," gumamnya. "Kalau orang ini dibiarkan bebas berbicara, semua orang akan berani menertawakan pejabat." Ia pun memanggil pengawalnya dan menyusun rencana. Esok harinya, Abu Nawas dipanggil ke alun-alun kota dengan alasan menghadiri sidang mendadak. Ketika Abu Nawas datang dengan wajah tenang, kerumunan sudah menunggu. Syamsuddin berdiri di panggung, menunjuk Abu Nawas dengan suara lantang. "Orang ini telah menghina kehormatan pejabat kota. Ia menista nama baikku di depan rakyat, menuduhku menipu dan merampas hak kalian. Apakah kita akan membiarkan mulut kotor seperti ini terus berkeliaran?" Kerumunan terdiam. Beberapa orang saling pandang. Ada yang setuju, ada yang ragu. Di tengah suasana tegang, Abu Nawas melangkah maju. Ia mengangkat tangan, seakan sedang membacakan doa. Dengan nada lembut namun penuh sindiran, ia berkata, "Aku hanya menyebut timbangan, bukan nama seseorang. Kalau ada yang merasa ditimbang, mungkin memang dialah yang tidak seimbang." Tawa kecil terdengar, tapi segera padam karena tatapan tajam Syamsuddin. Wajah pejabat itu makin merah. Ia merasa dipermalukan untuk kedua kalinya. Dalam hati, dendamnya makin mengeras. Ia bertekad memberi hukuman yang tidak biasa, hukuman yang akan membuat Abu Nawas berhenti berbicara selamanya, atau setidaknya membuatnya kapok. Maka Syamsuddin berseru, "Dengarkan, karena dosanya yang besar, Abu Nawas akan dihukum dengan cara yang belum pernah ada. Ia akan dikubur hidup-hidup sampai fajar menyingsing. Bila ia masih hidup esok pagi, maka itu tanda bahwa Tuhan mengampuninya. Tapi bila tidak, biarlah tanah menelan mulutnya yang lancang." Kerumunan terkejut. Suara bisik-bisik memenuhi udara. Sebagian menganggap itu terlalu kejam, sebagian lain hanya diam karena takut. Abu Nawas menatap langit yang mulai berwarna jingga. Bukannya panik, ia justru tersenyum tipis dan berbisik pada dirinya sendiri. "Ah, rupanya malam ini aku akan tidur bersama bumi. Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih lucu, tanah atau aku." Dan dengan itu, awal kisah aneh Abu Nawas yang dikubur hidup-hidup pun dimulai. Alun-alun kota Baghdad malam itu penuh sesak. Obor-obor dipasang di tiang, cahaya bergetar diterpa angin gurun yang lembut. Warga berkumpul, sebagian datang karena penasaran, sebagian karena takut jika absen dianggap melawan pejabat. Semua mata tertuju pada panggung kayu tempat Syamsuddin berdiri dengan jubah kebesarannya, sementara Abu Nawas dijaga oleh dua pengawal bersenjata.
Syamsuddin menatap kerumunan dengan sorot penuh kemenangan. Wahai rakyat Baghdad, kalian sudah mendengar sendiri bagaimana Abu Nawas menghina kehormatan pejabat. Mulutnya ibarat pedang yang menusuk harga diri. Jika dibiarkan, ia akan membuat rakyat tidak lagi menghormati pemimpin. Karena itu, aku memutuskan hukuman yang setimpal. Ia akan dikubur hidup-hidup hingga fajar. Seruan itu membuat sebagian warga menjerit kaget. Ada yang langsung menutup mulut, ada pula yang menggeleng-geleng tidak percaya. Hukuman semacam itu belum pernah terjadi di kota itu. Biasanya, orang yang bersalah cukup didenda, dipenjara, atau dipukul cambuk. Tapi dikubur hidup-hidup, itu bukan sekadar hukuman. Itu hampir setara eksekusi mati. Seorang pedagang kain berbisik pada tetangganya. Apakah tidak terlalu kejam? Abu Nawas hanya melontarkan pantun. Tetangganya menjawab dengan suara lirih. Benar, tapi siapa yang berani melawan Syamsuddin? Dia punya pengawal, dan hakim kota pun tunduk padanya. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas berdiri tenang. Matanya menatap ke arah kerumunan. Senyumnya tidak pudar sedikit pun. Ia bahkan sempat melirik Syamsuddin dan berkata pelan, "Kalau hanya untuk tidur di dalam tanah, aku biasa melakukannya setiap malam. Bukankah kita semua berbaring seperti mayat saat tidur?" Kalimat itu membuat beberapa orang menahan tawa. Seorang anak kecil di barisan depan berusaha menutup mulutnya, tapi tetap tersenyum lebar. Syamsuddin semakin murka. Ia menoleh ke pengawal dan berteriak, "Siapkan liang. Malam ini juga ia harus merasakan dinginnya tanah." Beberapa pengawal segera bergerak ke pinggiran kota, menggali tanah dengan cangkul dan skop. Suara besi menghantam tanah terdengar jelas di tengah malam. Setiap dentuman seakan menjadi palu yang memukul jantung orang-orang yang menyaksikan. Semakin lama, liang itu semakin dalam, cukup untuk menampung tubuh manusia dewasa. Kerumunan semakin gelisah. Ada yang berdoa lirih, ada yang menunduk tak sanggup melihat. Namun tak seorang pun berani membantah keputusan Syamsuddin. Bagi mereka, melawan berarti membahayakan keluarga sendiri. Sementara itu, Abu Nawas berdiri sambil menggoyangkan kakinya seakan-akan sedang menunggu makanan di kedai. "Cepatlah," katanya dengan nada bercanda. "Aku takut tanahnya keburu dingin sebelum aku masuk." Ucapannya membuat beberapa orang terpingkal meski segera menutup mulut karena takut terlihat pejabat. Ketika liang sudah selesai digali, Syamsuddin melambaikan tangan. "Bawa dia," serunya. Dua pengawal menggiring Abu Nawas menuju liang itu. Suasana tegang. Bulan sabit menggantung di langit, seolah menjadi saksi bisu hukuman yang tak masuk akal ini. Di sepanjang jalan menuju liang, Abu Nawas masih sempat berseloroh. "Syamsuddin, aku harap kau menanamku dengan baik. Jangan lupa sirami aku setiap pagi. Siapa tahu aku tumbuh jadi pohon kurma yang buahnya bisa kau makan." Seketika terdengar tawa tertahan di antara kerumunan, meski wajah Syamsuddin makin hitam karena amarah. Sesampainya di tepi liang, Abu Nawas menoleh ke arah rakyat. Matanya tajam, tetapi penuh ketenangan. "Wahai sahabat-sahabatku," katanya, "janganlah takut pada tanah. Karena tanah adalah ibu kita. Kita lahir darinya, kita makan darinya, dan akhirnya kita kembali padanya. Kalau malam ini aku lebih dulu masuk, anggap saja aku pulang lebih cepat." Kata-kata itu menusuk hati orang-orang. Beberapa wanita mulai menangis lirih. Anak-anak bersembunyi di balik punggung ibunya. Bahkan sebagian lelaki dewasa yang biasanya berani pun merunduk, tidak tega melihat sosok jenaka yang mereka cintai harus diperlakukan sedemikian rupa. Syamsuddin berdeham keras. "Cukup dengan kata-kata manis. Masukkan dia ke dalam liang," perintahnya. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan sabit dan nyala obor, warga Baghdad melihat bagaimana Abu Nawas, penyair jenaka yang selalu menghibur mereka, mulai diturunkan ke dalam liang yang sudah disiapkan. Hukuman telah diumumkan. Tak ada jalan kembali. Setidaknya, itulah yang diakini Syamsuddin. Alun-alun kota berubah menjadi lautan wajah-wajah cemas. Obor berderet di setiap sudut. Bayangannya bergetar seperti jiwa-jiwa yang resah. Di tengah kerumunan, setiap orang merasakan dilema yang sama, antara takut kepada pejabat atau iba kepada Abu Nawas. Ketika pengawal menurunkan tubuh Abu Nawas ke dalam liang, suasana hening sesaat. Hanya terdengar gesekan sekop dan derap langkah kuda yang sesekali meringkik di kejauhan. Warga menatap tanpa berkedip, seolah tak percaya mereka sedang menyaksikan manusia yang dikubur hidup-hidup. Seorang ibu tua yang berdiri di barisan depan berbisik, "Ya Allah, ini bukan keadilan.
Abu Nawas hanya menghibur kita. Kenapa dia harus menerima hukuman sekejam ini? Namun suaranya hanya terdengar oleh anaknya sendiri. Sang anak menunduk, takut kalau perkataan itu didengar pengawal. Di sisi lain, ada pula orang-orang yang mengangguk setuju, meski dengan hati yang tidak mantap. Itulah akibatnya bila mulut tidak dijaga, kata seorang pedagang rempah. Meski aku juga sering tertawa mendengar syairnya, mungkin inilah balasan bagi orang yang berani melawan pejabat. Namun kalimat itu terdengar lebih seperti alasan untuk menenangkan hati, bukan keyakinan sungguhan. Di tengah ketegangan itu, Abu Nawas yang sudah berada di dalam liang justru tampak santai. Ia mengangkat kepalanya, menatap ke arah kerumunan sambil berkata lantang, "Wahai teman-teman, jangan khawatir. Aku sudah lama ingin tidur lebih dekat dengan bumi." Katanya, tidur di tanah bisa membuat wajah awet muda. Tawa kecil pecah di antara kerumunan. Beberapa orang buru-buru menutup mulut mereka. Syamsuddin menatap dengan wajah gelap, berusaha mengendalikan situasi. "Diam," bentaknya. "Ini hukuman serius, bukan panggung lawak." Namun justru bentakan itu membuat warga semakin sadar bahwa pejabatnya tidak sekadar menegakkan hukum, melainkan sedang mempertontonkan kekuasaan. Hati mereka makin bimbang. Apakah mereka harus diam, ataukah sudah waktunya melawan? Seorang pemuda kurus di tengah kerumunan berbisik pada temannya, "Bukankah kita semua tahu Syamsuddin yang sebenarnya? Bukankah Abu Nawas hanya berkata apa yang tidak berani kita ucapkan?" Temannya menunduk, menggigit bibir, lalu menjawab lirih, "Benar, tapi siapa yang berani melawan? Kau mau keluargamu ikut dihukum?" Sementara itu, suara tangis lirih terdengar dari seorang anak kecil. Ia berpegangan pada tangan ibunya dan bertanya polos, "Ibu, apakah Paman Abu Nawas akan mati?" Pertanyaan itu membuat banyak orang menunduk, menahan air mata. Mereka sadar, anak-anak pun bisa melihat ketidakadilan yang sedang terjadi. Di panggung, Syamsuddin berusaha menegaskan wibawanya. "Ingatlah semua, hukuman ini bukan hanya untuk Abu Nawas. Ini peringatan bagi siapapun yang berani menentang pemimpin. Bila kalian ingin selamat, jangan sekali-kali mengikuti jejaknya." Kata-kata itu membuat suasana semakin berat. Sebagian warga makin takut, sebagian lagi makin marah. Namun keduanya sama-sama terikat oleh rasa tak berdaya. Mereka bimbang antara hati nurani dan rasa takut. Di dasar liang, Abu Nawas masih sempat melontarkan gurauan. "Syamsuddin, jangan terlalu banyak bicara. Kalau aku dikubur terlalu lama sebelum ditutup, aku bisa kedinginan. Bukankah seorang tahanan seharusnya diperlakukan dengan layak?" Lagi-lagi kerumunan tergelitik, meski kali ini tawa mereka bercampur dengan rasa sedih. Malam itu, kerumunan warga Baghdad terbelah dalam diam. Ada yang menatap tanah sambil menggenggam doa, ada yang memandang Abu Nawas dengan kagum, dan ada pula yang menunduk karena takut. Namun di balik kebimbangan itu, sebuah bibit keberanian mulai tumbuh, meski kecil, meski rapuh, dalam hati mereka yang menyaksikan ketidakadilan telanjang di depan mata. Dan saat tanah pertama mulai ditimbunkan ke atas tubuh Abu Nawas, kerumunan itu tahu, malam ini bukan sekadar tentang seorang penyair yang dihukum. Malam ini adalah ujian bagi seluruh kota. Apakah mereka akan terus diam, atau suatu hari berani bersuara? Langkah pengawal terdengar berat ketika mereka menggiring Abu Nawas menuju liang yang baru saja selesai digali. Tanah hitam yang lembab menebarkan aroma bumi basah. Di sekelilingnya, warga berdiri rapat, wajah mereka tegang, mata tak lepas dari sosok yang akan diturunkan ke dalam perut bumi. Abu Nawas, dengan tangan terikat, berjalan tanpa sedikit pun menunjukkan ketakutan. Justru bibirnya masih dihiasi senyum nakal. "Wahai para penggali," ujarnya sambil menoleh pada pengawal, "tolong buat liang ini agak luas. Aku tak ingin ketika tidur nanti si kuku terbentur dinding tanah. Kasihan kalau besok aku bangun dengan badan pegal." Beberapa orang di kerumunan menahan tawa, meski mata mereka berkaca-kaca. Ada rasa aneh yang bercampur, antara kagum pada keberanian Abu Nawas dan iba karena hukuman yang tak masuk akal. Setibanya di tepi liang, pengawal memegang bahunya. "Masuklah," kata salah satu dengan nada dingin. Abu Nawas menatap ke dasar liang yang gelap, lalu mendongak ke arah bulan sabit di langit. "Indah sekali malam ini. Sepertinya bintang-bintang ingin ikut menemaniku di rumah baruku." Ia kemudian melompat kecil ke dalam liang, berdiri di dasar tanah yang dingin. Tubuhnya hanya setinggi bahu dari permukaan. Ia menepuk-nepuk dinding tanah di sampingnya sambil berkata, kokoh juga. Kalau boleh,
Aku ingin minta dipasang pintu, supaya kalau ada tamu, aku bisa menyambut dengan baik. Kerumunan kembali berguncang oleh tawa lirih. Namun, setiap kali mereka tertawa, tatapan Syamsuddin semakin tajam. Ia merasa ejekannya semakin menjadi-jadi. Baginya, ini bukan hukuman, melainkan panggung yang membuat Abu Nawas makin bersinar. Syamsuddin mengangkat tangannya, memberi tanda kepada pengawal untuk mulai menimbunkan tanah. Suara skop beradu dengan tanah menggema. Setiap timbunan menutup sedikit demi sedikit tubuh Abu Nawas. Warga menahan napas. Beberapa wanita menutup mata, tak sanggup menyaksikan. Namun Abu Nawas tetap tenang. Bahkan ia berujar dengan nada santai, "Jangan terlalu keras menimbun. Aku takut nanti mimpiku terganggu. Aku hanya ingin tidur nyenyak." Ucapannya membuat seorang anak kecil spontan tertawa keras sebelum mulutnya segera ditutup ibunya. Tanah terus ditimbunkan. Kini tubuh Abu Nawas hanya terlihat dari dada ke atas. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lantang, "Wahai rakyat Baghdad, lihatlah betapa murah hatinya pejabat kita. Ia memberiku rumah tanpa atap, tanpa pintu, tanpa jendela. Tapi jangan khawatir, aku akan tetap menerima hadiah ini dengan ikhlas." Tawa dan isakan bercampur jadi satu di kerumunan. Ada yang tertawa karena jenaka, ada yang menangis karena merasa teriris. Syamsuddin mulai resah. Ia mengira Abu Nawas akan meronta, menangis, atau memohon ampun. Namun kenyataannya, penyair itu justru membalik keadaan, membuat warga semakin simpati kepadanya. Akhirnya, tanah menutupi hingga leher Abu Nawas. Hanya kepalanya yang masih tampak di permukaan. Ia menatap sekeliling, lalu berkata pelan namun terdengar jelas, "Tanah ini memang dingin, tapi hati manusia yang penuh kebencian jauh lebih dingin. Ingatlah, wahai sahabat-sahabatku, yang menimbun tubuhku malam ini bukan hanya tanah, melainkan kezaliman yang kelak akan terungkap." Kata-kata itu membuat sebagian besar warga tertunduk. Hati mereka teriris. Di satu sisi, mereka takut pada kuasa Syamsuddin. Namun di sisi lain, mereka tahu kebenaran sedang terkubur bersama Abu Nawas. Saat kepala Abu Nawas hampir ikut ditutup tanah, ia sempat berseloroh lagi, "Kalau aku tidak keluar besok pagi, tolong jangan menangis. Cukup katakan, Abu Nawas sedang bepergian jauh, tapi ia akan pulang dalam cerita-cerita kalian." Hening menyelimuti alun-alun. Liang telah siap menelan Abu Nawas. Malam itu, semua orang sadar, bukan sekadar tubuh yang dikubur, melainkan kebenaran yang dicoba dibungkam. Namun, mereka tidak tahu bahwa justru dari dalam liang itulah, Abu Nawas akan membalik keadaan dengan senjata yang selalu ia miliki, akal dan humor. Malam kian larut. Obor-obor mulai redup. Nyalanya sesekali ditiup angin gurun. Di tengah alun-alun, liang yang hampir penuh dengan tanah tampak mencekam. Hanya kepala Abu Nawas yang masih terlihat, dikelilingi wajah-wajah warga yang gelisah. Banyak yang mengira Abu Nawas akan diam, pasrah, atau menangis dalam ketakutan. Namun tidak. Justru dari dalam liang yang dingin itu, suara tawanya tiba-tiba pecah, renyah, panjang, seakan ia sedang berada di tengah pesta. "Hahaha, wahai tanah," katanya lantang, "kau sungguh nyaman. Tidak ada kasur yang lebih empuk daripada pelukanmu. Bahkan, Syamsuddin pun tak bisa membeli ranjang seindah ini." Kerumunan terkejut, lalu sebagian tertawa lirih. Ada yang menutup mulut, ada yang berpaling, namun jelas tawa itu menular. Abu Nawas melanjutkan, suaranya lantang menggema, "Kalian tahu bedanya aku dengan biji gandum? Kalau biji gandum ditanam, ia tumbuh menjadi tanaman. Kalau aku ditanam, aku tumbuh menjadi cerita." Tawa pecah lebih keras. Beberapa orang yang sejak tadi menahan tangis kini tertawa sambil menyeka mata. Bahkan seorang pengawal muda yang menimbun tanah sempat terhenti karena bahunya berguncang menahan tawa. Syamsuddin yang berdiri di panggung menggertakkan gigi. Ia mengira Abu Nawas akan dipermalukan, ternyata sebaliknya. Semakin lama semakin banyak orang bersimpati padanya. Abu Nawas tidak berhenti. Ia menirukan suara pejabat dengan nada dibuat-buat. "Wahai rakyat, lihatlah aku. Aku menegakkan hukum. Tapi hukum apa? Hukum menanam manusia." Kemudian ia menghela napas seolah-olah kelelahan. Andai Syamsuddin jadi petani, tentu ladangnya penuh manusia, bukan gandum. Tapi sayang, hasil panennya hanya akan berupa ketakutan. Kerumunan meledak dalam tawa. Seorang anak kecil berseru, "Petani manusia! Petani manusia!"
Suaranya membuat orang-orang di sekitarnya tertawa lagi, kali ini tanpa bisa menahan diri. Abu Nawas lalu melantunkan pantun. Bila tanah jadi penjara, bintang pun ikut tertawa. Bila hati dipenuhi angkara, rakyatlah yang jadi mangsa. Pantun itu membuat tawa mereda, berganti keheningan yang penuh makna. Banyak orang menunduk, menyadari kebenaran yang disampaikan. Namun, tak lama kemudian, Abu Nawas kembali berkelakar. Ia menatap ke arah kerumunan dengan mata nakal. Wahai sahabat-sahabatku, jangan khawatir. Aku sudah memesan kasur di dalam tanah ini. Hanya saja aku lupa membawa selimut. Kalau ada yang baik hati, tolong pinjamkan sajadah, supaya aku bisa tidur sambil menghadap kiblat. Tawa kembali meledak, kali ini lebih riuh. Suara-suara itu bergema, menampar wibawa Syamsuddin yang semakin pucat wajahnya. Ia mencoba menenangkan kerumunan, namun suara tawa menenggelamkan suaranya. Abu Nawas menutup dengan kalimat yang membuat semua orang berpikir, "Wahai tanah, jika esok aku masih hidup, biarlah orang tahu bahwa kebenaran tidak bisa dikubur. Jika aku mati, biarlah orang tahu bahwa bahkan dalam kematian pun, aku masih bisa membuat mereka tertawa." Kerumunan terdiam sesaat, lalu terdengar gumaman setuju. Malam itu, liang yang seharusnya menjadi simbol ketakutan justru berubah menjadi panggung yang menghidupkan keberanian. Dari dalam tanah yang dingin, Abu Nawas menyalakan api tawa, api yang perlahan membakar rasa takut di hati rakyat Baghdad. Dan Syamsuddin, untuk pertama kalinya, merasa kekuasaannya benar-benar goyah. Semula alun-alun dipenuhi wajah-wajah tegang, penuh rasa takut. Namun setelah Abu Nawas bersuara dari dalam liang, suasana berubah total. Tawa kecil yang mula-mula terdengar lirih kini menjalar seperti api yang membakar jerami kering. Mula-mula hanya beberapa orang anak yang tergelak. Lalu para pemuda di barisan belakang mulai tak kuasa menahan senyum. Pedagang kurma yang biasanya murung ikut terpingkal, bahkan menepuk-nepuk paha. Seorang ibu tua yang tadinya berdoa dengan air mata, kini mengusap matanya sambil tertawa terbahak. Tawa itu bukan sekadar karena kelucuan, tetapi juga pelepasan ketegangan, seperti pintu yang tiba-tiba terbuka setelah lama terkunci. Abu Nawas melihat wajah-wajah yang mulai berseri, semakin bersemangat. Ia berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, kalian jangan kasihan padaku. Kasihanilah Syamsuddin. Lihatlah, ia ingin menanam pohon, tapi yang ditanam malah penyair. Bagaimana kalau besok tumbuhnya bukan kurma, melainkan pantun?" Kerumunan meledak lagi. Seorang pemuda berteriak sambil tertawa, "Pohon pantun! Pohon pantun!" Teriakan itu ditirukan anak-anak kecil, sehingga suasana semakin riuh. Syamsuddin mencoba menenangkan kerumunan. "Diam! Diam semuanya! Ini hukuman, bukan pertunjukan," teriaknya sambil mengepalkan tangan. Namun suaranya tenggelam oleh tawa rakyat yang semakin keras. Salah satu pengawal muda bahkan tidak bisa menahan diri. Ia menunduk, bahunya berguncang hebat. Temannya menepuk bahunya keras-keras agar tenang, tapi terlambat. Kerumunan sudah menyadari. Mereka bersorak, "Lihat!" Bahkan pengawalnya pun tertawa. Suasana menjadi liar. Tawa berubah menjadi sorakan. Sorakan berubah menjadi keberanian. Orang-orang yang semula diam kini mulai berkomentar lantang. "Benar kata Abu Nawas. Apa yang kita takutkan? Pejabat seperti Syamsuddin hanya bisa mengubur tubuh, tapi tidak bisa mengubur kebenaran," seru seorang pedagang kain. Yang lain menyahut, "Kalau Abu Nawas bisa bercanda dalam liang, mengapa kita harus gemetar di atas tanah?" Suara-suara itu bergemuruh, menumbuhkan keberanian yang sebelumnya terkekang. Abu Nawas kembali bersuara, kali ini dengan nada lebih serius namun tetap jenaka. "Wahai rakyat Baghdad, kalau kalian menanamku malam ini, jangan lupa esok pagi siramilah dengan doa. Tapi ingat, doa yang paling baik bukan hanya untukku, melainkan untuk hati kalian sendiri agar berani melawan kezaliman." Kata-kata itu seperti bara api yang dilempar ke dalam jerami. Kerumunan yang tadinya bimbang kini mulai berani. Mereka menoleh ke arah Syamsuddin dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi takut, melainkan menuntut penjelasan. Syamsuddin panik. Ia berteriak, "Cukup! Tutup liang itu sekarang juga!" Tetapi suara perintahnya kalah oleh gelombang tawa, sorakan, dan bisikan keberanian yang menyebar. Seorang lelaki tua yang biasanya diam kini melangkah maju. Dengan suara lantang ia berseru, "Syamsuddin, apa yang kau lakukan ini bukan keadilan, melainkan penghinaan terhadap seluruh rakyat.
Kau tidak bisa membungkam kebenaran dengan tanah. Kerumunan langsung bersorak. Benar, benar. Sorakan itu semakin memekakan telinga, membuat Syamsuddin pucat pasi. Malam itu, alun-alun yang awalnya penuh ketegangan telah berubah menjadi arena keberanian. Semua itu bermula dari tawa yang keluar dari dalam tanah, tawa seorang penyair yang menolak tunduk pada ketakutan. Gelombang tawa itu bukan lagi sekadar hiburan. Ia telah menjadi suara rakyat, suara yang mulai melawan kesewenang-wenangan. Dan Syamsuddin tahu, kendali yang selama ini ia genggam mulai terlepas, sedikit demi sedikit. Wajah Syamsuddin merah padam. Tangannya gemetar, urat di lehernya menonjol. Ia berdiri di panggung tinggi, namun justru merasa semakin rendah di hadapan kerumunan yang tak lagi sepenuhnya tunduk padanya. Tawa rakyat, yang tadinya ia kira akan mati bersama Abu Nawas, kini justru meledak bagai petir di siang bolong. Cukup, teriaknya dengan suara serak. Aku pemimpin di sini. Siapapun yang melawan perintahku akan menerima hukuman yang sama. Namun, ancamannya tak lagi mempan. Kerumunan yang tadinya diam dan tunduk kini justru menatapnya dengan sorot menantang. Mereka sudah melihat bagaimana Abu Nawas, bahkan dalam liang tanah, bisa tertawa dan berbicara lebih lantang darinya. Mereka mulai sadar, pejabat yang mereka takuti ternyata hanyalah manusia biasa, bahkan lebih kecil daripada seorang penyair yang terkubur. Syamsuddin semakin marah. Ia menunjuk Abu Nawas yang setengah terkubur. Kau, dasar manusia lancang. Aku ingin membuatmu diam untuk selamanya, tapi kau malah menjadikan hukuman ini sebagai panggung lawakmu. Abu Nawas menoleh perlahan, tersenyum tenang. Wahai Syamsuddin, bukankah kau yang memberiku panggung ini? Aku hanya memanfaatkannya dengan baik. Kau ingin menguburku, tapi ternyata kau justru menanam benih tawa di hati rakyat. Kerumunan tertawa lagi, kali ini lebih keras. Beberapa orang bahkan bertepuk tangan. Syamsuddin melangkah maju, berusaha menguasai keadaan. Pengawal, timbun kepalanya sekarang juga. Jangan biarkan ia berbicara lagi, teriaknya. Namun para pengawal saling pandang, ragu. Mereka juga manusia. Sejak tadi mereka mendengar kata-kata Abu Nawas, ikut menahan tawa, dan diam-diam merasa simpati. Salah satu pengawal bahkan berbisik, Tuan, kalau kita menutup mulutnya dengan tanah, rakyat bisa makin marah. Syamsuddin menoleh tajam, hampir menampar pengawalnya sendiri. Kau berani membantah perintahku. Suasana semakin panas. Kerumunan berdesakan, beberapa berteriak lantang. Jangan tutup mulut Abu Nawas. Biarkan ia bicara. Sorakan itu semakin keras, bergulung seperti ombak menghantam pantai. Wajah Syamsuddin kini bukan hanya merah, melainkan pucat pasi. Ia menyadari, sedikit lagi ia bisa kehilangan kendali sepenuhnya. Namun, harga dirinya menolak untuk mundur. Ia menggertakkan gigi, lalu berkata dengan suara bergetar, Baiklah, kalau kalian semua membela Abu Nawas, berarti kalian semua melawan hukum. Ingat, aku bisa memerintahkan pengawal menangkap siapa saja di antara kalian. Kerumunan mendidih. Ancaman itu justru menambah amarah rakyat. Seorang pedagang tua berteriak, Tangkap aku kalau berani. Aku sudah tua, tidak takut mati. Tapi jangan kau sakiti Abu Nawas. Yang lain menyahut, Tangkap aku juga. Kalau Abu Nawas bersalah hanya karena berkata jujur, maka kami semua juga bersalah. Suara rakyat makin lantang, mengguncang malam. Syamsuddin merasa seperti terjebak dalam pusaran yang tak bisa ia kendalikan. Abu Nawas, meski terkubur hingga leher, tetap tenang. Dengan suara lembut namun jelas, ia berkata, Syamsuddin, dengarlah. Semakin kau berusaha membungkamku, semakin keras rakyat ini akan bersuara. Kau bisa menutup mulutku dengan tanah, tapi tidak bisa menutup hati mereka yang sudah terbuka. Kata-kata itu membuat kerumunan bersorak. Mereka bertepuk tangan, bersiul, bahkan beberapa memukul kendi tanah agar menimbulkan suara gaduh. Syamsuddin menutup telinganya dengan tangan. Ia berteriak tak karuan, Diam! Diam kalian semua! Namun tak seorang pun lagi mengindahkannya. Ia merasa kuasanya runtuh di depan matanya sendiri. Malam itu, kemarahan Syamsuddin justru menjadi bukti kelemahannya. Ia ingin menakut-nakuti rakyat, namun malah memperlihatkan bahwa ia sendiri yang ketakutan. Dan bagi rakyat, itulah kemenangan kecil pertama mereka. Alun-alun Baghdad kini bukan lagi tempat eksekusi.
Malam itu berubah menjadi panggung kebangkitan hati rakyat. Setelah mendengar tawa dan kata-kata Abu Nawas, mereka tidak lagi melihat liang tanah sebagai ancaman, melainkan sebagai simbol keberanian. Seorang pemuda yang sebelumnya hanya penonton kini maju ke depan. Suaranya lantang, "Kami sudah lama hidup dalam ketakutan, tunduk pada aturan yang tidak adil. Tapi malam ini kami belajar, bahkan dari dalam tanah pun kebenaran bisa berbicara. Mengapa kami yang masih berdiri di atas tanah harus terus diam?" Sorakan rakyat menggema. "Benar, benar." Abu Nawas tersenyum tipis dari dalam liang. Ia tahu bahwa yang ia tunggu akhirnya datang, keberanian rakyat untuk bersuara. Ia menambahkan dengan nada berseloroh, "Wahai pemuda, hati-hati bicara. Nanti Syamsuddin mengira kau ingin menggantikannya jadi pejabat. Kalau begitu, jangan lupa undang aku untuk jadi penasihatmu di bawah tanah." Kerumunan pecah dalam tawa, namun segera berubah menjadi tepuk tangan panjang. Kata-kata Abu Nawas yang ringan selalu berhasil menyalakan semangat, seperti api kecil yang membakar kayu kering. Lalu seorang ibu tua maju dengan langkah tertatih. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata, "Syamsuddin, kami tidak takut padamu lagi. Kau bisa menindas tubuh kami, tapi tidak bisa memenjarakan suara hati kami." Abu Nawas sudah menunjukkan bahwa satu suara bisa menggetarkan seluruh Baghdad. Kerumunan kembali bersorak, kali ini lebih keras. Sorakan itu bagaikan gelombang pasang yang makin tinggi, menelan segala upaya Syamsuddin untuk menahan arus. Para pengawal yang berdiri di sekeliling liang mulai resah. Mereka melihat wajah rakyat yang penuh amarah sekaligus keberanian. Seorang pengawal berbisik pada rekannya, "Jika kita memaksakan kehendak Tuan Syamsuddin, rakyat bisa memberontak malam ini juga." Rekannya mengangguk, matanya menatap ke tanah, enggan berbuat lebih jauh. Syamsuddin merasakan pijakan kuasanya goyah. Ia berteriak sekeras mungkin, "Diam semua! Ingat, aku masih pejabat yang sah. Jika kalian terus membangkang, aku akan laporkan pada Khalifah." Namun ancaman itu justru membuat rakyat makin berani. Seorang pedagang kurma berseru, "Laporkan saja. Biar Khalifah tahu betapa kau menindas rakyat dengan alasan hukum." Yang lain menambahkan, "Khalifah akan lebih mendengarkan Abu Nawas daripada kau, Syamsuddin." Nama Khalifah disebut, dan itu membuat Syamsuddin semakin gentar. Ia tahu benar, kedudukan dan kekuasaannya hanya aman selama Khalifah percaya padanya. Jika kabar ini sampai ke telinga Khalifah, ia bisa kehilangan semuanya. Abu Nawas memanfaatkan momen itu. Ia berkata dengan suara lantang, "Rakyat Baghdad, malam ini bukan hanya tentang aku yang terkubur. Malam ini tentang kita semua yang selama ini ditindas. Bila kalian ingin hidup dalam kebenaran, jangan biarkan suara hati kalian terus terkubur. Bangkitlah, katakan yang benar meski tubuh kalian terancam." Kata-kata itu bagaikan cambuk yang menyentuh jiwa. Sorakan rakyat makin menggema. Ada yang menepuk-nepuk dada, ada yang berteriak penuh semangat, ada pula yang mulai melangkah maju mendekati panggung, seolah ingin melindungi Abu Nawas. Wajah Syamsuddin pucat pasi. Ia melangkah mundur, menyadari rakyat sudah tidak lagi berada di bawah kendalinya. Bahkan para pengawal pun mulai ragu untuk berdiri di sisinya. Malam itu, suara hati rakyat Baghdad bangkit bersama suara seorang penyair yang terkubur hidup-hidup. Liang tanah yang semula dianggap kuburan kini menjelma menjadi lambang kebangkitan, dan tawa Abu Nawas menjadi nyanyian kebebasan pertama yang mengguncang Baghdad. Keesokan paginya, kabar tentang peristiwa di alun-alun menyebar ke seluruh Baghdad lebih cepat daripada angin gurun. Cerita tentang Abu Nawas yang ditanam hidup-hidup, namun justru membuat rakyat tertawa dan berani melawan, sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah, penasaran sekaligus geram mendengar laporan yang simpang siur, segera memanggil Syamsuddin dan Abu Nawas ke istana. Rakyat pun berdatangan berbondong-bondong, ingin menyaksikan langsung bagaimana kelanjutan kisah itu. Di aula megah istana, Syamsuddin berdiri dengan wajah tegang. Abu Nawas, meski masih berdebu karena baru saja dikeluarkan dari liang, tampak tenang, bahkan sempat tersenyum tipis. Khalifah duduk di singgasananya, tatapannya tajam, penuh wibawa. "Syamsuddin," kata Khalifah dengan suara berat, "benarkah kau mengubur Abu Nawas hidup-hidup di hadapan rakyat?" Syamsuddin menunduk, mencoba menyusun kata. Hamba hanya ingin menegakkan hukum, ya Amirul Mukminin." Abu Nawas selalu mengolok-olok pejabat, membuat rakyat meremehkan kewibawaan pemerintahan. Khalifah mengerutkan dahi.
Dan kau menganggap menanam manusia hidup-hidup adalah hukum. Suasana hening. Rakyat yang hadir menahan napas, menunggu jawaban. Syamsuddin tergagap. Itu hanyalah bentuk hukuman agar rakyat tahu akibat dari kelancangan lidah. Abu Nawas angkat bicara. Suaranya tenang, namun penuh keberanian. Ampun, ya Amirul Mukminin. Jika benar hukum harus ditegakkan dengan cara mengubur orang hidup-hidup, maka izinkan saya bertanya, apakah esok rakyat Baghdad harus menanam semua orang yang berani berkata benar? Kerumunan rakyat bersuara, benar, benar. Sorakan itu bergema di aula, membuat wajah Syamsuddin semakin pucat. Khalifah menatap Abu Nawas dengan tajam, namun kali ini dengan sorot kagum. Dan engkau, Abu Nawas, bagaimana mungkin kau bisa tertawa saat kepalamu hampir tertutup tanah? Abu Nawas tersenyum lebar. Karena hamba tahu, ya Amirul Mukminin, tanah hanya bisa menutupi tubuh, bukan kebenaran. Bahkan bila hamba terkubur sekalipun, kata-kata akan tetap hidup di hati rakyat. Bukankah itu yang lebih berbahaya bagi para penindas? Rakyat bersorak lagi, lebih keras. Beberapa bahkan bertepuk tangan meski berada di dalam aula istana. Khalifah menatap Syamsuddin, kini dengan wajah dingin. Kau mendengar, Syamsuddin? Abu Nawas yang kau kira bisa kau bungkam, justru membuat rakyat lebih berani. Kau telah mempermalukan pemerintahan di depan mata mereka. Syamsuddin gemetar, berlutut di hadapan Khalifah. Ampunilah hamba, ya Amirul Mukminin. Hamba hanya ingin menjaga wibawa pemerintahan. Khalifah mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. Lalu ia berkata lantang, wibawa pemerintahan tidak dijaga dengan ketakutan, melainkan dengan keadilan. Barang siapa menindas rakyat atas nama hukum, maka dia sendiri yang menghancurkan martabat pemerintahan. Sorakan rakyat semakin riuh. Mereka menyebut nama Khalifah, memuji kebijaksanaannya. Syamsuddin semakin terpojok. Ia tahu akhir dari perjalanannya sudah dekat. Sementara Abu Nawas, meski masih penuh debu, berdiri tegak dengan senyum khasnya. Sebuah senyum yang menandakan bahwa permainan belum benar-benar berakhir. Malam ketika ia hampir mati terkubur, justru menjadi awal dari runtuhnya kuasa seorang pejabat angkuh. Dan kini, di hadapan Khalifah, pertarungan kuasa antara kezaliman dan kebenaran mencapai puncaknya. Aula istana Baghdad hening sejenak setelah suara lantang Khalifah menggema. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri di hadapannya. Abu Nawas dengan senyum jenaka meski masih berdebu, dan Syamsuddin yang gemetar di lantai, wajahnya pucat pasi. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap rakyat yang memenuhi aula. Wahai rakyat Baghdad, katanya dengan suara tegas, kalian telah menyaksikan sendiri bagaimana seorang pejabat yang seharusnya melindungi, justru menindas. Dan bagaimana seorang penyair, meski terancam, tetap membawa kebenaran. Inilah bukti bahwa keadilan tidak bisa dikubur. Sorakan rakyat menggema. Hidup Khalifah. Hidup Abu Nawas. Syamsuddin semakin ciut. Ia mencoba membela diri. Ampun, ya Amirul Mukminin. Hamba hanya hilaf. Hanya ingin memberi pelajaran. Khalifah mengibaskan tangannya, memotong ucapannya. Kau tidak memberi pelajaran, Syamsuddin. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Mulai hari ini, kau dicopot dari jabatanmu dan dilarang memegang urusan rakyat lagi. Rakyat bersorak lebih keras. Beberapa orang berpelukan. Ada yang menitikkan air mata bahagia. Mereka tahu, kezaliman yang membelenggu mereka selama ini akhirnya tumbang. Syamsuddin diseret keluar oleh pengawal. Kepalanya tertunduk. Tidak ada lagi wibawa yang tersisa. Ia pergi dengan hina, ditelan teriakan rakyat yang bersorak kegirangan. Khalifah lalu menoleh kepada Abu Nawas. Dan engkau, Abu Nawas, meski sering membuat orang tertawa, engkau juga telah menunjukkan keberanian yang lebih besar daripada 1000 tentara. Apa yang kau inginkan sebagai balasan atas kesabaranmu? Abu Nawas menunduk hormat, lalu menjawab dengan senyum nakal. Ampun, ya Amirul Mukminin. Balasan terbesar bagi hamba adalah melihat rakyat tersenyum. Tapi, kalau boleh, hamba minta satu hal kecil. Khalifah mengangkat alis. Apa itu? Mohon jangan lagi ada yang menanam hamba hidup-hidup. Tanah Baghdad sudah terlalu sempit untuk menampung candaan-candaan hamba. Rakyat meledak dalam tawa, bahkan Khalifah pun tersenyum lebar, menggelengkan kepala. Ah, Abu Nawas, bahkan dalam saat seperti ini, kau tetap dengan kelucuanmu. Baiklah, permintaanmu kukabulkan.
Dan mulai hari ini, suaramu tidak boleh lagi dibungkam. Abu Nawas membungkuk, lalu berdiri tegak dengan wajah penuh cahaya. Rakyat bertepuk tangan, menyebut namanya, mengangkatnya sebagai simbol keberanian. Malam ketika ia hampir terkubur ternyata menjadi hari lahirnya harapan baru bagi Baghdad. Di luar istana, rakyat berbondong-bondong menyambut Abu Nawas. Anak-anak berlari mengelilinginya, menirukan tawanya. Para ibu tersenyum lega, para ayah menepuk bahunya dengan hormat. Abu Nawas, meski hanya seorang penyair, kini berdiri sebagai suara rakyat. Dalam hati ia berbisik, kebenaran memang bisa ditekan, tapi tidak bisa dimatikan. Selama masih ada satu orang yang berani tertawa di hadapan kezaliman, selama itu pula rakyat tidak akan pernah sepenuhnya kalah. Dan begitulah, kisah Abu Nawas yang dikubur hidup-hidup bukan berakhir dengan kematian, melainkan dengan kemenangan. Kemenangan bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi rakyat Baghdad yang akhirnya menyadari bahwa suara hati mereka lebih kuat daripada ketakutan yang selama ini menjerat.